siapakah sebenarnya Sabdo Palon? Apakah termasuk golongan manusia? Ataukah sebangsa makhluk goib? Mari simak video ini sampai habis. Sabdo Palon, masyarakat di Jawa pasti tidak asing dengan nama ini. Tokoh mitologis dalam budaya Jawa yang seringkali digambarkan sebagai penasehat spiritual atau abdi setia Raja Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Namun, apakah Sabdo Palon pernah benar-benar ada atau hanya bagian dari mitologi dan cerita rakyat masih menjadi perdebatan? Maka dari itu, mari kita simak gambaran tentang sosok Sabdo Palon dari beberapa pendapat berikut ini. Pertama, menurut seorang antropolog Paul Steng, dalam penelitiannya pada tahun 1988, menyebutkan bahwa Sabdo Palon adalah inkarnasi dari Semar yang dikenal sebagai leluhur orang Jawa. Dia adalah titisan dewa yang turun ke bumi sebagai pamomong raja dan pengayom kawulo. Sosok tersebut sering disandingkan dengan Noyo Genggong. Mereka berdua hadir dalam setiap pemerintahan raja-raja di tanah Jawa selama masa kejayaan kerajaan Hindu-Buddha. Kedua, dikutip dari Wikipedia, Sabdo Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli, tetapi gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Dalam serat Darmogandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi, Sabdo Palon Noyo Genggong diartikan sebagai kata-kata dari namanya. Sabdo Palon yakni, sabdo, yang memiliki arti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran. Dan, palon, memiliki arti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Sedangkan untuk Noyo Genggong yakni, Noyo, yang diartikan sebagai Noyoko atau disebut abdi raja dan Genggong, memiliki makna mengulang-ulang suara. Jika digabung artinya seorang abdi yang berani mengingatkan secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Ketiga, menurut ahli spiritual, keberadaan Sabdo Palon tak lain adalah sosok Raja Jin di Gunung Tidar, Jawa Tengah. Kesaktiannya yang membuat angker Pulau Jawa membuat Raja Turki Muhammad I mengutus Syekh Subakir untuk meruqyah Pulau Jawa. Dengan tujuan untuk menetralkan Pulau Jawa dari keangkerannya, agar bisa dihuni manusia serta diberikan izin untuk mensyiarkan agama Islam. Karena konon Pulau Jawa adalah pulau yang tak tersentuh. Jika ada pendatang yang masuk pasti tidak dapat kembali. Karena menjadi santapan binatang buas dan bangsa lelembut yang ada di sana. Keempat, dalam buku Sabdo Palon Pudarnya Surya Majapahit, ditulis oleh Damar Shashanka. Pada bagian lampiran tercatat sebuah silsilah Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Jadi, jika kita simpulkan dari peta silsilah tersebut bahwa Sabdo Palon Noyo Genggong adalah manusia pada umumnya yang memiliki keturunan atau silsilah leluhur, yakni keturunan Batara Guru, Sang Hyang Pasupati yakni Resiwa Prakeshwara penjelmaan dan Hyang Agastya. Dan ketika ditelusuri lebih dalam, ternyata masih keturunan Empu Tantular 6 yakni Empu Wiranatha. Penulis, Kakawin Sutasoma, yang menjadi muasal penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara. Nama asli Sabdo Palon adalah Dang Hyang Smaranatha yang lahir pada tahun 1328 Masehi. Sedangkan nama asli Noyo Genggong adalah Dang Hyang Panawasikan lahir pada tahun 1337 Masehi. Jadi, secara keseluruhan silsilah leluhur dari kedua sosok tersebut adalah terah para Brahmana dan begawan yakni gelar untuk orang-orang yang bergelut pada dunia ilmu dan spiritual. Kelima, dikutip dari RBTV, sosok yang satu ini memiliki kedikdayaan atau kesaktian luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Pendapat ini didasarkan pada fakta tentang peristiwa moksa keduanya dan minimnya bukti-bukti fisik yang mendukung kebenaran bahwa keduanya pernah hidup di zaman Majapahit. Dalam serat Sabdo Palon dikisahkan ketika keduanya menemani Prabu Brawijaya V bertapa di Gunung Lawu tiba-tiba lelembut atau bangsa jin yang ada di sana menghaturkan sembah pada kedua sosok tersebut. Seolah-olah menunjukkan bahwa keduanya adalah penguasa atau raja dari para lelembut tersebut. Keenam, menurut pengamat sejarah Sabdo Palon dan Naya Genggong adalah satu sosok. Dan kedua sosok tersebut adalah nama lain dari Embah Semar. Jika dilihat dari segi nama Sabdo Palon memiliki arti ucapan atau keputusan yang tegas. Sedangkan Noyo Genggong adalah pengabdian dan keluasan. Jika kedua makna tersebut disatukan maka memiliki arti tegas dan luas. Dua watak yang terdapat dalam diri Embah Semar.
Dikuatkan lagi dengan bukti serat yang menyebutkan bahwa Sabdo Palon Noyo Genggong pergi atau moksa di selatan Jawa yaitu di Gunung Tidar dan selalu dikaitkan dengan erupsi Gunung Merapi. Dan di gunung juga ada petilasan Embah Semar. Sementara, letusan Merapi tidak pernah jauh-jauh dari nama Embah Semar. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa, sebenarnya hanya Sabdo Palon yang merupakan nama lain dari Embah Semar. Sementara Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Asumsi ini didasarkan pada gambaran fisik antara Sabdo Palon dan Embah Semar yang sama persis sedangkan Noyo Genggong digambarkan jauh lebih kurus. Dan dalam serat Sabdo Palon pun cenderung yang banyak bicara kepada Prabu Brawijaya V adalah Sabdo Palon. Termasuk pada frasa, Sabdo Palon nagih janji, dan sering juga orang kebanyakan menyebutnya, Semar nagih janji. Dengan kata lain, Semar dan Sabdo Palon sebenarnya adalah satu sosok. Sedangkan Noyo Genggong adalah sosok yang berbeda. Ketujuh, tidak mengurangi rasa hormat kepada yang percaya adanya Sabdo Palon Noyo Genggong atau Embah Semar dan penganut kepercayaannya. Dalam artikel yang ditulis oleh seorang anonim mengatakan bahwa kedua sosok tersebut seluruhnya hanyalah mitos atau cerita rekaan saja. Dan serat Sabdo Palon yang menceritakan sosok tersebut konon ditulis oleh Ronggowarsito Pujangga Masyur dari Keraton Surakarta. Yang dikenal sebagai seorang yang waskito atau memiliki kesaktian spiritual yang dapat meramal masa depan. Sehingga kuat kemungkinan bahwa ramalan-ramalan Sabdo Palon yang ditulis dalam serat tersebut sebenarnya hanyalah hasil rekaan beliau sendiri. Sebagai bagian olah sastra agar lebih menarik untuk dibaca. Kedelapan, menurut Arif Budiman dalam jurnalnya, Nubuat, Bencana dalam serat Sabdo Palon, kajian hermeneutika filologis terhadap bait-bait tembang pupuh sinom dalam serat Sabdo Palon menyebutkan sastra adalah sarana dokumentasi yang mengungkapkan pemikiran, gagasan penulis pada masanya. Penelitian ini mendefinisikan sastra sebagai jiwa zaman. Hal ini merupakan pondasi penting dalam penelitian ini. Karena itulah serat Sabdo Palon dalam kitab Darmo Gandul adalah konstruksi situasi pada zamannya. Kajian filologis memungkinkan untuk melihat situasi sosial politik budaya dan keagamaan yang ada pada masanya. Dalam buku analisis konten etnografi dan grounded teori dan hermeneutika dalam penelitian bahasa menurut Gadamer adalah realitas zamannya, Zucdi Afifah, 2019. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa yang tertulis atau narasi dalam serat Sabdo Palon pada serat Darmo Gandul adalah fakta akhir kerajaan Majapahit. Bagaimana menurut kalian tentang beberapa pendapat tersebut? Kalian setuju nomor berapa? Silahkan komen di bawah. Eits, tunggu. Ada tambahan, selaku pecinta sejarah. Sabdo Palon adalah tokoh mitologis dalam budaya Jawa, yang seringkali digambarkan sebagai penasehat spiritual atau abdi setia Raja Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit. Dan tidak ada bukti sejarah yang konkret yang membuktikan keberadaan Sabdo Palon sebagai tokoh nyata. Oleh karena itu, banyak yang melihatnya lebih sebagai simbol budaya dan spiritualitas Jawa daripada sebagai figur historis yang sebenarnya.